itu cukup miris. Datanya adalah 81% orang Indonesia itu ada defisiensi protein. KEP kayaknya belum pernah dengar sih, Kak. Kayak gizi buruk gitu nggak sih? Energi protein sih kayak kekurangan susu gitu bukan sih, Kak? Masalah kekurangan energi protein masih banyak loh di sekitar kita. Jadi, apa sih sebenarnya KEP itu? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Kekurangan energi protein atau yang disingkat sebagai KEP adalah kondisi kurang gizi berat akibat rendahnya asupan energi dan protein atau akibat penyakit tertentu yang ditandai secara klinis dengan marasmus, merupakan bentuk malnutrisi yang terjadi akibat kekurangan kalori dan protein dalam jumlah yang signifikan, terutama pada anak usia dini. Nah, penyakit marasmus ini biasanya muncul pada anak-anak yang mengalami defisiensi gizi kronis akibat kurangnya asupan energi yang memadai dan seringkali disertai dengan infeksi ataupun faktor lingkungan yang buruk. Penyebab marasmus pada anak biasanya dengan tingkat ekonomi rendah, pola makan yang buruk, serta rendahnya pendidikan ibu dan pemberian ASI yang tidak memadai. Sedangkan pada orang dewasa, biasanya penyebabnya adalah anoreksia nervosa, physiological anorexia of aging, depresi pada lansia, hingga demensia. kwashiorkor. Lalu selanjutnya terdapat kwashiorkor. Kwashiorkor ini merupakan bentuk malnutrisi berat akibat kekurangan protein dalam jangka panjang. Nah, gejala khas pada penderita kwashiorkor ini merupakan tubuh yang membengkak dan perut yang membesar. Penyakit ini paling sering terjadi di negara miskin dan berkembang. Hal ini karena penduduk di negara tersebut itu sulit mendapatkan bahan makanan. Nah, selain itu mereka juga kurang mengetahui sumber-sumber makanan yang bergizi seimbang. Walaupun sama-sama jenis malnutrisi, kwashiorkor dan marasmus ini tuh punya kondisi yang berbeda atau gabungan dari keduanya. Setelah tadi dijelaskan mengenai marasmus dan kwashiorkor secara masing-masing, nah marasmus dan kwashiorkor ini juga dapat berkombinasi atau dikenal juga sebagai marasmic kwashiorkor. Nah, ini tuh merupakan bentuk malnutrisi energi protein berat yang menggabungkan ciri khas dari dua kondisi malnutrisi utama, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Nah, kondisi ini umumnya terjadi pada anak-anak di negara berkembang akibat asupan makanan yang tidak memadai baik dari segi energi maupun protein. Nah, kalau dilihat secara klinis, penyakit ini ditandai dengan wasting berat yang mencerminkan kehilangan massa tubuh akibat defisiensi energi yang ekstrim. Nah, serta endema pitting yang mencerminkan defisiensi protein parah. Kekurangan energi protein merupakan bentuk paling parah dari kekurangan gizi menahun dan menjadi masalah serius di Indonesia, terutama pada balita, ibu hamil, dan menyusui. Penyebabnya bisa langsung seperti defisiensi kalori protein atau tidak langsung seperti kondisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas penyebab dari kekurangan energi protein. Nah, kekurangan energi protein ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama bisa dari asupan makanan yang tidak cukup. Penyebab langsung dari kekurangan energi protein adalah defisiensi kalori dan protein, yang berarti kurangnya asupan makanan yang mengandung kalori dan protein, serta terjadinya hambatan utilisasi zat gizi. Ketika asupan energi kurang, tubuh akan menggunakan lipid dan protein sebagai energi dan menyebabkan gangguan metabolisme, sehingga status gizi balita menjadi tidak normal, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Asupan protein yang kurang meningkatkan risiko masalah status gizi pada balita dan melemahkan sistem imun sehingga balita lebih rentan terhadap infeksi dan kekurangan energi protein yang berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan kecerdasan otak anak. Selanjutnya dari faktor sosial dan ekonomi. Yang pertama dari tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. Dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar, terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik. Seorang ibu dengan pengetahuan yang tinggi akan dapat merencanakan menu makan yang sehat dan bergizi bagi dirinya dan keluarganya. Yang kedua, dari tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak, baik yang primer seperti makanan maupun yang sekunder. Yang ketiga, dari besar anggota keluarga. Keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, serta jumlah anak yang banyak, akan mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak.
Juga kebutuhan primer seperti makanan, sandang, dan papan bisa tidak terpenuhi. Selanjutnya dari faktor pola asuh dan pengetahuan gizi. Pola asuh adalah suatu kesepakatan dalam rumah tangga dalam hal pengalokasian waktu, perhatian, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial dalam rangka tumbuh kembang anak dan anggota keluarga lainnya. Nah, pola asuh pemberian makan perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, penyesuaian metode pemberian makanan dengan kemampuan psikomotor anak. Yang kedua, pemberian makanan yang responsif, seperti dorongan untuk makan, memperhatikan nafsu makan anak, waktu pemberian, kontrol terhadap makanan antara anak dan pemberi makan, dan hubungan yang baik dengan anak selama memberi makan. Yang ketiga, situasi pemberian makan seperti bebas gangguan, waktu pemberian makan yang tertentu, serta perhatian dan perlindungan selama makan. Selanjutnya, pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat kembali kandungan gizi makanan, sumber, serta kegunaan zat gizi tersebut di dalam tubuh. Nah, pengetahuan gizi itu didasarkan pada yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh status gizi yang cukup. Kedua, setiap orang akan cukup gizi jika makan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan energi. Yang ketiga, ilmu gizi memberikan fakta sehingga penduduk belajar menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran klinis dari kekurangan energi protein. Nah, lalu yang pertama itu ada gejala umum dari kekurangan energi protein itu sendiri. Biasanya berat badan di bawah IMC normal, kehilangan nafsu makan, mudah lelah, mudah kedinginan, sering gelisah, hingga terjadinya diare kronis. Kalau untuk anak sendiri, gejala umumnya itu biasanya anaknya akan terasa mudah rewel dan tumbuh kembangnya itu akan lebih lambat jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara marasmus dan kwashiorkor. Untuk marasmus sendiri itu biasanya terlihat anaknya itu tampang sangat kurus, lalu setelah itu perutnya itu cakung dan wajahnya seperti orang tua. Untuk di kwashiorkor sendiri, gejalanya adalah rambutnya tipis, lalu setelah itu terdapat edema di seluruh tubuh dan ototnya mengecil. Nah, kekurangan energi protein ini juga bisa menimbulkan beberapa komplikasi seperti hipotermia. Nah, jadi sebenarnya apa sih hipotermia itu? Hipotermia itu kondisi ketika tubuh kita itu menjadi terlalu dingin sehingga suhu tubuh kita berada di bawah normal, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius. Hipoalbumenia. Nah, jadi ini tuh merupakan keadaan di mana tubuh kita itu kekurangan salah satu protein penting, yaitu albumin, yang dapat membuat tubuh kita menjadi bengkak, lemas, dan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Ensefalopati Merupakan gangguan di otak yang bikin orang tuh kelihatan bingung, linglung, bicara ngawur, ataupun bahkan kehilangan kesadaran. Dan anemia. Merupakan kondisi saat tubuh kita itu kekurangan darah merah yang membawa oksigen yang bisa membuat kita gampang lelah, pucat, hingga pusing. Halo, jadi kalian udah tahu kan apa itu KEP? Nah, bener banget, KEP itu kekurangan energi protein. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih gimana sih kita tahu kalau seseorang terkena KEP? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yang pertama, menggunakan metode penilaian KEP yaitu antropometri. Ada 4 cara utama untuk melihat status gizi seseorang. Yang pertama itu berdasarkan BB/U atau berat badan menurut umur. Yang kedua yaitu TB/U atau tinggi badan menurut umur. Yang ketiga yaitu BB/TB, yaitu berat badan menurut tinggi badan. Dan yang keempat yaitu IMT/U atau indeks massa tubuh menurut umur. Nah, kalau kalian ada yang BB/TB-nya kurang, nah itu tuh kita harus cek, kemungkinan itu kalian mengalami gizi buruk. Yang kedua, kita bisa menggunakan grafik pertumbuhan, yaitu menggunakan KMS dan WHO chart. KMS itu apa sih? KMS itu kartu menuju sehat. Nah, itu tuh berbentuk seperti garis kayak pelangi. Tapi kalau misalkan garisnya itu turun terus atau masuk ke garis merah, kamu harus hati-hati karena itu bisa jadi tanda-tanda kamu mengalami masalah gizi. Nah, yang ketiga itu kita bisa melakukan pemeriksaan klinis dan riwayat diet. Nah, jadi tenaga kesehatan itu nggak cuma ngukur-ngukur aja loh. Jadi mereka itu melihat tanda-tanda di tubuh kita. Contohnya seperti
rambut rontok, kulit kering dan pecah-pecah, serta pembengkakan di kaki dan di wajah. Nah, kita juga tenaga kesehatan itu nanya ke pasien apakah dia sudah makan makanan sehat atau belum hari ini, dan pastikan setiap hari kita itu harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, selanjutnya yang keempat, kita bisa menggunakan alat ukur dan visualisasi. Ada banyak loh berbagai macam alat ukur. Yang pertama itu ada timbangan dan alat ukur tinggi. Yang kedua ada pita lila atau alat untuk lingkar lengan atas. Yang ketiga itu ada kalkulator IMT. Itu biasanya digunakan untuk anak sekolah. Nah, kita harus ingat nih, kalau lila di balita itu di bawah 12,5 cm, itu tuh bisa jadi petanda gizi buruk. Jadi kalian harus teliti ya. Nah, sekarang kalian tahu kan gimana cara menilai seseorang terkena KEP? Nah, jadi kalian itu sekarang itu harus selalu rutin untuk mengukur berat badan dan tinggi badan secara rutin. Terus juga kita harus memantau grafik pertumbuhan, serta kita itu wajib banget makan makanan yang bergizi dan sehat setiap hari. Hai, kalian tahu gak sih kalau ada satu masalah gizi yang masih sering kejadian di Indonesia, terutama di daerah yang susah akses makanan atau kondisi ekonominya belum stabil. Namanya KEP atau kekurangan energi protein. Nah, masalah ini bisa bikin anak-anak tumbuh gak optimal, bahkan bisa sampai gangguan perkembangan loh. Makanya penting banget buat penuhi kebutuhan gizi anak sejak dini, terutama asupan energi dan protein yang cukup. Salah satu cara pencegahan itu lewat diversifikasi makanan. Jadi makanan anak tuh jangan itu aja, tapi coba bervariasi biar gizinya lengkap. Kalau KEP udah kejadian, penanganan ini dibagi jadi beberapa tahap, mulai dari menstabilkan kondisi anak, lalu perlahan masuk ke fase pemulihan, dan akhirnya rehabilitasi buat ngejar pertumbuhan yang sempat tertinggal. Nah, beberapa langkah yang dilakukan ini antara lain kasih cairan dan elektrolit, perbaiki sanitasi dan air minum, beri makanan tinggi protein kayak ikan dan telur, cegah kondisi berbahaya kayak hipotermia atau hipoglikemia, serta tambahin vitamin, mineral, dan makanan khusus biar anak tuh bisa pulih secara bertahap. Dan yang gak kalah penting, anak juga perlu stimulasi perkembangan dan pemantauan rutin biar KEP-nya nih gak kambuh lagi. Nah, selanjutnya ada edukasi gizi. Edukasi gizi ini punya peran penting banget loh. Kalau orang tua paham soal gizi, mereka bisa kasih pola makan dan pola asuh yang oke banget buat anak-anaknya. Contohnya sarapan. Kelihatannya emang sepele, tapi efeknya ini besar banget buat konsentrasi anak di sekolah dan pertumbuhannya. Terus kampanye nih kayak gemar makan ikan juga bisa banget bantu anak-anak tertarik makan makanan berprotein tinggi. Dan bukan cuma lewat video atau brosur aja, edukasi yang langsung kayak pelatihan buat orang tua juga terbukti lebih efektif. Tapi biar makin efektif, edukasi ini harus jalan bareng, gak bisa cuma satu pihak doang, harus ada kerjasama dari orang tua, tenaga kesehatan, sekolah, bahkan media sosial juga. Nah, selain keluarga, peran pemerintah dan tenaga kesehatan juga gak kalah penting. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan para ibu soal gizi, karena yang paling berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak itu ya orang tua, khususnya ibu. Terus juga harus diperhatiin hal-hal kayak umur ibu, tingkat pendidikan, dan aktivitas hariannya. Petugas kesehatan biasanya pakai kuesioner dari indikator kadar gizi atau keluarga sadar gizi buat lihat nih seberapa paham keluarga tentang gizi. Setelah itu mereka bisa kunjungan rumah buat ngecek nih berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan perkembangan motorik anak-anak. Terus ada juga penyuluhan kelompok yang biasa diadain di posyandu atau balai warga. Jadi semua orang bisa belajar bareng. Terus data-datanya itu kemudian dikumpulin dan dilaporin ke puskesmas buat ditindaklanjuti. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih caranya kita dapat mencegah terjadinya KEP. Nah, KEP dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, yang dilanjutkan dengan MPASI setelah 6 bulan pertama tersebut. Lalu kita juga harus memastikan bahwa anak-anak mengkonsumsi makanan yang cukup dan dengan gizi yang seimbang. Dan yang terakhir, sanitasi seperti kebersihan makanan dan sanitasi lingkungan sekitar juga sangat penting untuk pencegahan KEP itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas banyak banget ya terkait KEP, mulai dari penyebabnya sampai ke pencegahannya. Nah, kita bisa loh mulai cegah dari diri sendiri. Kita bisa menerapkan cukup. Apa itu cukup? Cukup itu yang pertama, C. Cegah kekurangan energi protein sejak dini. Yang kedua, U. Utamakan makanan yang tinggi protein. Yang ketiga, K. Ketahui tanda-tanda kekurangan gizi. Yang keempat,
U yaitu utamakan makanan lauk hewani dan nabati. Dan yang terakhir P yaitu pantau pertumbuhan anak secara rutin. Nah, jadi kita udah tahu kan apa itu cukup. Jadi jangan lupa ya, makan makanan yang bergizi sehingga anak menjadi tumbuh secara sehat, normal, dan bahagia.